Aku mau masak nasi ya. Aku tadi itu sebenarnya disuruh goreng telo sama Kanjeng Nyonya, tapi ternyata itu nggak punya minyak. Terus kata Kanjeng Nyonya tuh nggak harus hari ini ke salon. Aku terus pas waktu mau ke toko Indonesia sini tutup ya. Terus ini aku titip ke Mbak Bro di toko Indonesia Pojok Joyo. Terus aku dikasih mie ini Lemonilo. Jujur ya, aku tuh bukannya aku menjelekan atau apa ya, tapi jujur aku kurang suka tekstur mie Lemonilo. Yang kata orang healthy people, tapi ya aku mohon maaf ya. Aku lebih suka tuh yang kayak yang Indomie ya Indomie, Samyang, sedap kayak gitu ya, mohon maaf ya. Tapi semoga produk ini sukses lah, sukses dunia akhirat pokoknya. Lemonilo Jayo. Terus aku dikasih kacang atom, gangsar. Gak tahu ya, kenapa. Aduh. Terima kasih. Bismillah. Kacang atom memang manis banget ya. Kita itu masak itu 3 cangkir ya. 1, 2. Karena setiap hari nasi kita tuh fresh ya. Jadi kayak nggak yang sampai berhari-hari kayak gitu, nggak habis kayak gitu, nggak. 3 mangkok itu, kok 3 mangkok, 3 cangkir itu paling yang ngabisin ya aku, yang paling banyak. Nah, nggak usah nyalain lampu ya, gini Nah, kita pindah tempat. Maaf ya, kalau gelap mohon maaf ya. Ini cahaya matahari, malah bagus. Nah, kita akan mengelopek jeruk 1 ya. Video ini tadi yo kayak gini ya, mohon maaf ya kalau video ini terlalu kayak yang, aduh gimana ya, sederhana. Hari ini tuh ibaratnya agak-agak kelenger ya. Mbokku tuh dari pagi itu jam 7 itu telepon tukang babi yang ada di pasar. Wis bingung, wis mau masak ya. Masak non halal, masak sayur ini, sayur itu. Jadi aku bolak-balik ke salon itu kayak nganterin lobak putih sama tulang non halal biar direbus dulu. Terus kedua nih aku nganterin apa, di ketiga nganterin apa. Di sana makan bareng. Jadi ceritanya itu ya, saudaranya Kanjeng Nyonya setelah habis operasi payudara. Nah, jadi kayak yang nggak pengen beli makan di luar, jadi mbokku tuh masak. Terus dimakan bareng di salon sana. Di salon tuh banyak orang. Wah. Alhamdulillah ya Allah. Seger banget. Sekarang jam 2:30. Aku kasih lihat. 2:30 lebih. Jadi jam 2:40. Mohon maaf ya goyang-goyang ya. Terima kasih Mbak Bro.
Semangat, hei! Jam 4:30 waktu nih masak. Nah, ini non halal sak wajan ya. Nah, di sini tuh kalau manasin ini tahu itu gampang banget ya, manasin barang atau sayur. Kasih air, terus cemplungin ininya, ditumpuk ya boleh. Nah, 2, terus ditutup. Terus dicopkan di kabel, cop-copan kita jeglekin, ceklek. Ini matang sendiri, nanti panas sendiri. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Siayo, semangat. Nah, ceritanya ya. Ini adalah sore hari waktunya masak lagi, kanjeng nyonya masih di salon. Nah, ini aku ceritanya manasin daging non halal. Jadi nggak aku angkat dulu, pas waktu mau makan baru aku angkat. Kenapa di sini kok masak daging babi tuh kayak setiap hari banyak banget? Karena kanjeng nyonya aku tuh sering makan di luar, tapi bawa bekal dari rumah. Jadi kita harus nurut ya. Nyonya masak, kita nggak masak, kanjeng nyonya sesak nafas ya. Kayak ibaratnya kanjeng nyonya masak, terus aku masih bersihin kamar. Itu aku lewat gitu, set gitu. Kayak aku lewat lagi tuh, set. Jadi kanjeng nyonya aku tuh nggak bilang, yuk bantuin yuk, kayak gitu enggak. Jadi kayak yang kanjeng nyonya aku tuh kayak mengeluarkan sinyal-sinyal gimana, butuh bantuan kayak gitu loh. Aku tuh butuh bantuan yuk, tapi nggak mau ngomong ya. Jadi kayak lewat gitu, wah. Pokoknya nek kanjeng nyonya sesak nafas, aku kayak langsung segera ya, kerjaanku cepet tak kerjain, kelar, aku terus bantuin ya. Karena ya memang kanjeng nyonya wis sepuh, kayak tenaga tangan apaan itu wis kayak yang tidak berfungsi dengan baik lah. Beda sama kita, ibaratnya mau makan, mau minum, mau lari, mau apa itu nggak ada halangan, nggak ada rintangan, kayak gitulah. Kita harus nurut ya. Kanjeng nyonyaku dulu itu memang ada operasi kanker payudara ya. Jadi memang satu payudaranya diangkat. Jadi tangannya yang sebelah kanan apa kiri, sebelah sini, sebelah kiri memang udah fungsinya itu memang udah kurang banget, tapi jiwanya itu jiwa muda yang bersemangat banget ya, masak kayak gitu. Ibaratnya itu pasar itu digondol, dibawa pulang atau dimasak semua ya. Aduh, duit tak bukan. Ini mau tak bagi 2. Ini tuh nanti dibagi ke Ama, ke Mbak Sita, ke salon, dimakan sendiri, dibagi-bagi ke temennya kayak gitu. Jadi kita taruh sini aja. Untuk tambah cepat. Dengan kekuatan super. Nah, ini mbokku punya sotel itu oglak-aglik ya. You know oglak-aglik? Oglak-aglik itu ibaratnya wis rodok-rodok kendor. Ojo bingung tur suloyo, ini jenengnya adalah babi giling kecap. Jadi ada 2 panci. Nah, 2 panci adik kakak ya. Ini adalah babi giling kecap ala Taiwan, ala kanjeng nyonyaku. Yuk, kamu itu dibilangin kok ngeyel toh yuk. Jangan megang babi yuk, ini haram. Keluar dari pekerjaan kamu nak. Nduk di Indonesia pulang ndang rabio karo Mas Paijo. Nah. Aduh, tidak semudah itu wahai sahabat. Aku masih banyak banget yang aku pikirkan ya, masih banyak banget yang aku capek ya. Jadi aku tidak ingin menyesal di masa ibaratnya umurku wis
40 aku menyesal kenapa pas waktu muda aku tidak mengejar impian aku dulu. Setidaknya ketika aku mengejar impian aku, suatu saat nanti aku nggak menyesal. Setidaknya diriku pernah berjuang. Teng, 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 teng. Nah kayak gitu loh, aku tuh pengen kayak gitu. Ibaratnya nggak tahu ya, di 6 tahun kemudian nanti aku akan menjadi apa kan kita nggak tahu. Jadi aku kayak setiap hari itu aku belajar menjadi istiqomah, dan aku belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terus yuk kamu tuh ketuaan loh nanti yuk, gak balik-balik itu loh, yang rabi ya balik oh. Tidak semudah itu ndero, tidak semudah itu. Jadi menikah itu aku dulu itu aku melihat pernikahan itu bukan dari segi keindahan. Jadi aku bener-bener melihat gimana ya, orang tua aku itu pernikahannya itu agak-agak broken home, yo gak broken home tenan, tapi yo rodok ruwet ya. Menikah itu tidak semudah itu, agak ruwet dalam hal ekonomi kayak gitu lah. Terus rasa dibahas malah kedawan kok. Intinya aku tidak ingin menikah dulu, terima kasih. Sarang. Ini mau tak taruh di depan. Nah, kanjeng nyonyaku itu gimana ya? Beliau itu suka banget yang namanya masak. Misalkan temennya nanti request, nanti tolong masakin ya, aku lo suka masakannya ibu kayak gitu misalkan. Oh, semangat 45. Pagi itu wis bangun telepon tukang babi, nanti pesen ini. Pulang itu kayak yang wis kayak sesak nafas, kanjeng nyonya sesak nafas. Apalagi kalau misalkan masak, Yayu ini sengaja tidak melihat dan pura-pura sibuk sendiri. Wah, ini loh, ini tuh sengaja digini-giniin ya. Ini apa ini sotel ini tuh sengaja ibaratnya ini satu dapur ini diotek-otek sama kanjengnya. Oh, geger geden pokoknya. Jadi aku tuh kayak harus nurut sama kanjeng nyonya ya. Karena kanjeng nyonya memang yang bayar aku ya. Bukan anaknya yang bayar aku, tapi memang kanjeng nyonya sendiri yang bayar aku. Jadi kanjeng nyonya adalah ibu yang mandiri. Bawa ke ruang makan. Nah, jadi kalau misalkan setelah masak non halal, kan wajannya ini kan ada minyaknya ya. Jadi kalau kanjeng nyonya itu nggak dicuci, langsung dibuat untuk ngerebus sayur. Jadi aku nggak makan sama sekali. Jadi kayak menu-menu kayak gini aku nggak makan. Nanti itu ngerebus pare, terus sama pocai. Di sini parenya mau ditumis sama telur asin seperti ini. Pare putih, paria. Pahitnya apa itu? Pahitnya pare tak sepahit hidupku. No, enggak lah. Kalau dibilang pahit banget ya enggak ya. Zaman waktu kecil walaupun kita miskin, tapi ibaratnya gimana ya? Enggak yang kayak kisah-kisah di Indosiar apa itu, sinetron itu enggak. Masih oke, hidup masih oke, masih bisa tersenyum. Jadi kayak ibaratnya itu harta itu tidak menentukan kebahagiaan seseorang, itu emang bener-bener loh. Belum tentu yang kaya, yang wow murah banget, 1 miliar, wow murah banget, itu belum tentu urepe bahagia. Kita yang ibaratnya jadi TKW, gaji cuma 8-9 juta, kita bahagia, ora kurang-kurang. Jadi, uang tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Wong aku dadi TKW yo golek duit kok rumah sam. Pret. Ya paria, motongnya kayak gini ya. Ini mau ditumis. Kalau dulu mendiang kakek itu suka tipis-tipis. Sebelum ditumis direbus dulu sampai empuk banget. Aku itu di dalam hidup itu ada pedoman ya. Kita tidak boleh merugikan orang lain sepeser pun itu. Ibaratnya 1-2 ente itu kalau bukan hak aku nggak mau ambil ya. Aku tuh kayak hati-hati banget ya. Tapi kalau emang ada ya, itu bukan aku ngomongin orang ya, memang ada orang yang kayak misalkan memang
sifatnya itu emang susah dirubah kalau memang sifatnya orang kayak gitu. Sebenarnya aku ya cengah ya, you know cengah, waleh ya, waleh adalah belenger. Tapi kita cukup tahu dan kita belajar dari itu, kita belajar. Mana mungkin kita terus langsung ngomong tang di depannya, itu nggak mungkin. Buat apa gitu? Nah, kita tambahkan uyah, salt. Ini adalah garam dapur, bukan sea salt. Garam murahan. Kalau di Indonesia dulu, kita misalkan pare itu kan misalkan mau dimasak malam, diremes-remes garam dulu, biar apa lembek. Kalau kan di sini tuh enggak, Kanjeng Nyonya tuh enggak kayak gitu. Ya ini akal-akalan aku dewe, tak bikin dewe. Ini adalah pocai. Nah, jadi sayur ini itu kesukaannya Kanjeng Nyonya. Ini tuh belum aku potong, jadi utuh kayak gini Mas Yan. Ini tuh kotor banget dan berpasir. Jadi aku tuh dari siang aku tuh tak rendem pakai itu yang gede, panci yang gede. Jadi aku rendem, cuci kayak gitu. Ini mau aku rebus, gampang banget ya. Masak di Taiwan itu gampang banget, kasih garam. Semua itu butuh garam ya. Nah, terus kita tambahkan yang namanya pocai, kita cowok, kita entepkan di dalam air panas seperti ini. Nah. Kita tutup. Nah, ketika kita berteman dengan banyak orang ya, di sini kita toh bertemu dengan banyak orang yang berupa-rupa warnanya ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu aku siapa gerangan, kayak gitu. Kita akan dipertemukan dengan yang kayak yang ada orang yang baik ya, ada orang yang rodok drugal, ada orang yang ibaratnya itu sok semugih ya, sok semugih itu kayak seakan-akan itu gue itu kaya. Lo tuh apa? Gue itu senior, lo tuh siapa? Seakan-akan kayak gitu. Kalau dulu aku tuh minder ya. Dulu aku pernah di dalam fase pas ketemu yang namanya senior itu takut, ya Allah. Derajat aku nggak sepadan kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir sekarang ya, walah. Aduh. Kita itu sama-sama ya. Kita merantau di Taiwan itu podo ae. Pasti kita itu tujuan utamanya itu ingin merubah nasib. Ingin perekonomian kita itu menjadi yang lebih baik. Kalau misalkan ada yang bilang si A itu enak, dia ke Taiwan tuh sebenarnya anaknya orang kaya, anaknya sultan. Jadi dia itu tidak usah yang namanya kirim orang tua. Nah, aku kayak gitu kayak masih tanda tanya, tapi gede tanda tanya nih ya. Masa kalau anak orang kaya ada di TKW? Iya. Ya. Kalau memang itu benar anaknya setidaknya orang kaya menengah ke atas, mungkin tidak akan menjadi TKW, tapi kerja ning pabrik, ibaratnya bukan di sektor informal. Seperti itu. Orang kaya yang sesungguhnya tidak akan berkata kalau dirinya kaya. Orang miskin yang sesungguhnya tidak akan berkata kalau dirinya miskin. Tapi aku dulu tuh miskin, memang benar-benar miskin, yakin. Aku itu dulu pernah ya ada di dalam fase ya. Ibaratnya itu nggak punya, alat elektronik itu nggak punya sama sekali. Pernah ada promosi ya. Promosi kayak promosi Magico, Magicer kayak gitu. Nanti ditanya, di rumahmu tuh kira-kira ada produk apa kayak gitu. Adakah yang ibaratnya TV mereknya Polytron atau TV mereknya Panasonic, nanti dapat hadiah kayak gini kayak gitu. Di rumah aku tuh nggak ada sama sekali. Kita itu cuman punya yang namanya baterai radio. Radio itu punya mbahku, Mbah Tasnem almarhumah. Jadi baterainya itu di rumah aku satu kayak gitu, dikasih lihat itu, walah. Tapi walaupun aku miskin, aku tidak malu berkata kalau misalkan aku datang ke Taiwan karena aku ingin merubah nasib. Karena memang aku itu terlahir dari keluarga yang dari segi ekonomi ibaratnya orang tidak mampu kayak gitulah. Gaya gampang ngono lah.
Aku bangga ketika aku pelan-pelan setidaknya tidak menjadi kaya. Kalau menjadi kaya, ya alhamdulillah robbil alamin. Kita nggak ada yang tahu yang namanya roda kehidupan ya. Yang penting kita mau berusaha, berdoa. Barangnya kita pasrahkan yang Gusti Allah ya. Karena Gusti Allah itu maha segalanya. Maha melihat, maha mengetahui. Asmaul Husna, 99 nama baik Allah. Allah maha segala-galanya. Kalau Allah wis berkehendak kun fayakun, wes pokoknya. Yayu punya Alphard. Nah, rumah Yayu nanti itu lantai 3. Amin ya robbal alamin. Nanti Kanjeng Nyonya tak bawa ke Indonesia nanti. Tak potong ini sapi di Indonesia. Ini tak potong kayak gini. Jadi gampang banget. Ini guntingnya itu gunting makanan ya. Bukan gunting rumput, masa gunting rumput kanggo gunting sayur. Kanjeng Nyonya yang marah-marah. Nah, seperti ini gampang banget. Ini masak itu ide dari Kanjeng Nyonya ya. Aku sama sekali nggak ikut campur karena ini semua non halal. Aku juga nggak makan. Jadi kalau misalkan nanti anaknya kayak yang ngerasa oh banyak banget, ya bukan salah saya.